Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bobi Darmawan Aziz. Saya dari program studi jurnalistik kelas 1D, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan hasil karya Habibur Rahman El-Siraj yang saya baca, yaitu berjudul Dalam Mihrab Cinta. Sebelum saya akan menjelaskan dari Dalam Mihrab Cinta, saya akan menerangkan siapa seorang Habibur Rahman El-Siraj yang menuliskan karya Dalam Mihrab Cinta. Habibur Rahman El-Siraj adalah sarjana Al-Azhar Universitas Kairo, founder dan pengusaha utama pesantren karya. Beliau juga wirausaha yang bernama Basmalah Indonesia yang berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah. Ia dikenal secara nasional sebagai dai, novelis, dan penyair. Beberapa penghargaan, mau nasional ataupun internasional, yang merupakan seperti contoh PEN Award 2005, yang kedua ada The Most Favorite Book and Writer 2005 dan IBF Award 2006. Tak jarang ia diundang untuk berbicara di forum-forum nasional maupun internasional, baik dalam kapasitasnya sebagai dai, novelis, maupun penyair lain-lainnya. Banyak karya-karya yang dihasilkan oleh beliau, seperti ayat-ayat cinta, novel yang berceritakan percintaan yang di layar lebarkan pada tahun 2004. Yang kedua ada Pudarnya Pesona Cleopatra, novel tahun 2004. Yang ketiga ada Di Atas Sajadah Cinta. Dan banyak lain halnya lagi. Karya-karya beliau yang dituangkan pada masyarakat, yang membangunkan, yang memiliki nilai, membangun jiwa, dan menumbuhkan semangat berprestasi. Itu yang selalu diterapkan oleh Habibur Rahman El-Siraj untuk mengembangkan masyarakat luas dan anak-anak yang masih berpendidikan untuk selalu berprestasi dan mempunyai jiwa bangun yang kuat. Lanjut ke sinopsis berdasarkan apa yang saya baca dalam buku Mihrab Cinta yang dituliskan oleh Habibur Rahman El-Siraj. Ini merupakan petikan atau ringkasan dari roman yang di tengah disiapkan oleh Kang Abid. Novel ini mengisahkan tokoh Samsul yang menjadi peran utama dalam novel tersebut, yang difitnah oleh teman pesantrennya yang bernama Burhan, sehingga harus dikeluarkan dari pesantren tempat ia belajar atas tuduhan mencuri, sehingga kemudian menjadikannya dibenci oleh di sekelilingnya, termasuk keluarganya. Setelah difitnah, Samsul dikeluarkan dari pesantren. Dia dikembalikan kepada orang tuanya. Lalu pada saat di rumah, pada saat berada di keluarganya, ia pun tetap sama, tidak dipercayai oleh keluarganya. Hingga dalam benak Samsul, tak ada lagi yang mempercayaiku. Hingga keluargaku tidak mempercayaiku bahwa aku ini bukan seorang pecopet. Hingga pada saat itu Samsul memutuskan untuk keluar rumah. Bergelandangan di jalan, mendapatkan pekerjaan susah, mencari pekerjaan yang susah, hingga pada suatu saat dia menjadi seorang pecopet beneran. Tapi tak lama dari itu beliau mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu apa pekerjaan yang layak? Itu menjadi seorang guru pengaji. Ia bisa mengandalkan kemampuannya pada saat di pesantren, yaitu belajar mengaji. Dia luruskan lagi, dia kembalikan lagi
ia teruskan apa yang dipelajari pada saat di pesantren. Jadilah seorang guru mengaji. Di situ beliau memikir betapa bejatnya saya, betapa berdosanya saya. Saya seorang belajar mengajarkan ngaji kepada anak, tapi saya melakukan bejat, melakukan dosa yang begitu besar. Waktu terus berjalan menjadi seorang guru ngaji. Banyak percintaan yang mulai datang, banyak perempuan yang suka kepada beliau, banyak lika-liku percintaan juga antara 1-2 perempuan. Hingga dari sini saya kira Kang Abi mengajak para generasi muda untuk selalu optimis menatap masa depan. Itu merupakan sinopsis pendek dari saya. Jika kalian ingin membaca lebih detail, lebih tersusun kembali, mungkin saya sarankan kalian langsung membaca bukunya, yaitu yang berjudul Dalam Mihrab Cinta, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Berdasarkan apa yang saya baca, ada kelebihan dan kekurangan dalam buku ini. Seperti kelebihan dalam buku ini adalah mencontohkan hal-hal yang positif dan sesuai dengan kaidah Islam, mengajak para pembaca untuk sadar dan dapat menjalankan syariat Islam dengan benar, selalu berpikir positif, alur cerita yang jelas dan runtut, mencontohkan betapa pentingnya hidup dengan kesabaran, ilustrasi yang disajikan sangat jelas, lokasi atau latar dalam cerita tersebut. Kekurangan tidak sebanyak kelebihan, hanya sedikit saja kekurangan. Kekurangannya itu pengarang tidak menceritakan awal mula kehidupan tokoh. Kurangnya yang kedua adalah kurangnya penjelasan cerita tokoh, jadi pembaca sulit untuk menebak kisah-kisah yang akan terjadi. Ini merupakan keberuntungan saya membaca buku novel karya Habibur Rahman El-Shirazi. Kelebihannya sungguh luar biasa, tapi ada kekurangannya cuma satu dua doang bagi saya. Kesan setelah membaca novel ini. Novel Dalam Mihrab Cinta menceritakan kisah Samsul yang selalu disakiti, tapi ia tidak diam untuk selalu menegakkan kebenaran. Lalu dalam novel ini memiliki pesan moral yang terkandung. Apa itu? Jangan pernah menilai orang dari luarnya saja, dan jangan pernah menghakimi seseorang dengan semena-mena. Itu pesan moralnya. Apa? Maknanya harus diselidiki dulu apakah orang itu benar atau salah, dan sebagai orang tua harusnya bisa mempercayai anaknya sendiri dibandingkan dengan perkataan dan tuduhan orang lain. Dan itu akan balik lagi, harus diselidiki terlebih dahulu. Jangan melihat orang dari covernya ya, tapi lihat dari isi hatinya. Itu merupakan kesan setelah membaca novel ini. Banyak yang bisa kita implementasikan kepada hidup kita, dan banyak hal kesan yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.